Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengukur break peak dengan sudut yang berbeda. Jadi persoalannya adalah ada teman-teman yang mengukur break peak dengan sudut 0 derajat, tidak ada masalah, tapi ketika sudutnya dirubah, tiba-tiba break peak-nya jadi aneh. Kita akan bahas di situ. Jika teman-teman tidak punya waktu untuk bahas yang panjang, singkatnya, pada tally yang teman-teman ingin ukur, misalnya di track, atau di deposit, atau di cross, biasanya untuk break peak kita dipakai deposit, tinggal tambahkan transform di situ. TRCL sama dengan transform yang ingin teman gunakan. Biasanya yang digunakan pada search. Singkatnya seperti itu. Jika teman-teman sudah paham sampai sini, tidak perlu lihat video yang panjang atau penjelasannya lebih panjang. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail kenapa atau bagaimana, teman-teman bisa simak penjelasan berikut. Pertama, kita harus paham betul phantom yang kita miliki. Oke. Di sini, di contoh yang akan saya gunakan, phantomnya bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk 3 dimensinya. X-nya seperti ini, Z-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Oke. Saya tembak menggunakan proton 80 mega elektron volt dari arah seperti ini. Arah sejajar paralel dengan sumbu Z. Oke. Kalau kita lihat dari atas atau dari bawah, maka bentuknya akan seperti ini atau kita biasa sebutnya potongan YZ. Ada istilah medisnya tapi saya lupa. Maka arah penyinarannya seperti ini. Oke. Kita harus paham betul ini adalah geometri yang akan saya gunakan pada contoh di sini. Selanjutnya kita harus paham perbedaan mesh XYZ dan mesh RZ. Dan kenapa RZ itu lebih dominan, bukan lebih dominan. Saya lebih suka menggunakan RZ ketimbang XYZ. Pertama, ini teman-teman bisa belajar lebih lanjut di sini, di lecture yang kedua, di pitch. Pertama adalah cocok untuk geometri silinder atau bola. Kanker biasanya dimodelkan dengan bola. Teman-teman kalau biasanya modelkan kanker kan biasanya bola ya. Ada GTV, PTV, CTV, itu bola semua. Bola itu kan lebih mudah kalau kita menggunakan mesh RZ. Itu. Yang kedua adalah intuitif, sebab sumbernya biasanya silinder. Kan kalau teman-teman mengatur source itu kan ada S-type. S-type biasanya teman-teman saya lihat itu sama dengan satu. Itu kan silinder. Jadi lebih mudah. Ada hal yang tidak saya sebutkan di sini, di poin ini, tapi adalah kita hanya perlu mengatur dua parameter, Z dan R. Kalau di X, Y, Z, ya seperti namanya, kita perlu mengatur tiga parameter. Itu agak membingungkan, apalagi kalau geometri kita kompleks. Yang ketiga adalah, kalau diputar-putar, ini ada typo, tetap intuitif. Bagaimana maksudnya? Misalnya seperti ini. Oke, ini sinarnya ke sana misalnya. Dari kiri ke kanan. Masih dapat dipahami, anggaplah ke Z juga ya. Ini saya putar karena biasanya kan Z-nya seperti ini. Sinarnya ke sini. Tapi kita putar misalnya. Ketika kita penelitian kan biasanya kita transformasi sinarnya. Nanti jadinya seperti ini. Masih mudah dilihat dari sini ke sini. Oke. Kalau ini dari sini ke sini. Mulai agak susah karena kita harus mikir tadi sumbernya di mana ya? Sumbu mana ya? Seperti itu. Dan mengatur X, Y, Z-nya bagaimana ya? Itu lebih susah. Tambah lagi, putar lagi. Ini lebih mikir lagi. Ini tadi yang mana ya? Sekarang mudah karena ini kan lebih mudah. Ini tinggal O. Berarti arahnya ke sana. Mungkin teman-teman bilang, tetap mudah lah. Saya cuma melebih-lebihkan. Ya, karena ini adalah geometri yang sederhana. Dan lagi pula ini ada tulisannya X, Y, Z. Mudah. Tapi penelitian aslinya kan tidak sesederhana ini. Jadi saya sangat menyarankan untuk menggunakan mesh RZ saja. Saya deposit dengan menggunakan mesh RZ. Kita ingat lagi bentuk phantom yang saya tunjukkan. Begini. Ketika kita menggunakan tally, misalnya T-deposit, kita kan mengukur area. Area mana yang diukur? Teman-teman betul-betul harus paham. Kalau saya menggunakan mesh RZ, saya tidak akan menggunakan mesh XYZ karena tadi sudah saya sebutkan sebelumnya kenapa. Ini adalah area yang kita ukur. RZ kan dia bentuknya sebuah silinder. Ini kan silinder. Jadi sepanjang Z dan ini. Jadi ini adalah yang ingin saya ukur. Ini parameter pertama adalah Z, panjang silinder area saya mengukur, dan radiusnya.
Ini adalah area yang saya ukur. Kalau kita lihat dari atas, ini adalah area yang saya ukur. Jadi saya ingin menghitung energi yang didepositkan sepanjang area ini. Sepanjang area ini. Oke. Dan ini diatur dari max RZ. Misalnya, ini dari atas. Kita ingin mengubah sudut penyinaran jadi 45 derajat. Kita akan melihat seperti ini dari atas. Oke, sudah diubah, ditransformasi, tapi seandainya jika teman-teman tidak melakukan transformasi pada tali deposit juga, maka teman-teman akan mengukur pada daerah yang sama. Arah sinarnya diubah, tapi daerah pengukurannya masih sama. Ya jelas ini salah. Nanti break peak-nya jelek. Yang kedua, yang betul adalah ketika kita mengubah arah penyinaran, maka area di mana kita mengukur disposisi energinya juga harus berubah. Ini yang betul. Area pengukuran T-deposit juga harus ditransformasi. Ini adalah yang benar. Kita langsung lihat contohnya saja. Oh, saya salah. Saya berikan contohnya seperti ini. Di kodenya maksudnya. Transformasi T-deposit. Kan teman-teman punya banyak T-transform, bukan T-transform, tapi transform section. Kan banyak, ya pilih satu yang paling mewakili. Kalau misalnya teman-teman punya 40 misalnya, ya yang paling tengah-tengah, yang bisa mewakili semua source-nya. Kalau di saya kan satu, jadi lebih mudah. Contoh, di T-deposit bagian akhir, ini kan ada mass, RZ, energinya berapa, dan lain sebagainya, EPS out, dan lain sebagainya. Tapi di bagian akhir tinggal tambahkan transform sama dengan 1, TRCL sama dengan 1. Gitu. Ini adalah contoh hasil simulasi yang saya katakan tadi. Ini phantom saya lihat dari atas, top view, Y, Z. Perhatikan sumbunya, bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah proton, karena fenomena break peak, tiba-tiba tiba-tiba energinya turun itu. Dan ini adalah break peak-nya. Sangat bagus, tidak ada masalah, dan ini adalah break peak yang kita jadikan acuan sebagai break peak yang benar. Kenapa? Kan ini geometri saya kan tabung ya. Seharusnya kalau disinari dari arah sini juga memiliki break peak yang sama karena geometrinya sama. Begitu. Yang betul ini kita menambahkan TRCL. Sinarnya seperti ini dan break peak-nya seperti ini. Sama persis. Break peak-nya ini kita juga dapat break peak yang seperti ini. Bedanya hanya di selisih ini. Ini kan sekarang di 20 sekian. Ini di 15. Saya akan bahas. Yang salah adalah tanpa transform. Kita ubah sudut penyinarannya, tapi area di mana kita mengukur disposisi energinya tidak kita ubah. Makanya break peak-nya aneh. Nggak salah, tapi ya kalau kita mengukur energi yang terdisposisi di area ini, ya hasilnya ini. Cuma ini kan bukan hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan biasanya yang seperti ini. Kita akan membahas dari mana selisih ini. Ini kalau ada 0 derajat, ya bentuknya seperti ini. Kenapa ini disposisi energinya 0? Karena saya menggunakan void vakum. Kan kita tidak bisa mendisposisikan energi pada ruang hampa karena ya kita tidak bisa mentransfer sesuatu ya pada nggak ada sesuatu kan. Vakum kan nggak ada apapun. Kita nggak bisa mentransform pada ruang hampa. Ketika 15 cm di sini kita menabrak phantom air terus berhenti di tengah-tengah dan energinya turun. Seperti itu. Ketika kita melakukan transformasi, saya miringkan agar lebih intuitif bagi teman-teman. Ya, jaraknya kan berubah. Jadi ini jarak yang ditempuh partikel kita dari 0 sampai 23,28. Saya bisa hitung karena geometri saya sederhana, tinggal pakai Pythagoras atau ya geometri SMA, teman-teman bisa tentukan. Dan kita bisa pikir. Tapi bagi atom yang lebih kompleks sepertinya agak susah untuk dihitung. Tapi bisa dengan intuisi itu bisa. Jadi sumber selisihnya itu adalah yang dari ini. Tapi yang penting adalah break peak-nya sama persis. Ini yang kita inginkan. Atau teman-teman ada yang ingin untuk melihat titik penyinaran. Kan dari depan, ingat, bukan ingat, tapi perhatikan. Tadi Y, Z, sekarang kita ingin melihat di
Y, X. Jadi depan ini. Kita sinari, dan kita ingin melihat titik di sini. Kalau kita lihat, kita potong seperti ini, kita akan melihat bentuk yang seperti ini. Sebuah titik itu. Ini yang kita inginkan. Ketika kita tidak menggunakan transform, kita ubah sudutnya jadi 45 derajat, tapi tanpa transformasi, maka bentuknya akan seperti ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini bukan sebuah titik. Padahal di awal kita menyinari sebuah titik, tapi kita berharap melihat titik juga, tapi ini bukan titik. Praktek yang bagus adalah, dan benar, kita lakukan transformasi juga. Jadi ketika kita transform ke sini, sudutnya diubah, sudut pengukurannya juga berubah. Jadi dari yang tadi diukurnya itu di sini, jadinya sekarang di sini. Jadi begitu, jika teman-teman ingin PPT ini atau kodenya akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.